Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Prati, ini proses nomor 5 Prodi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya. Di video ini saya akan menyampaikan narasi mengenai sejarah bahasa Indonesia serta prospek bahasa Indonesia ke depannya. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Sampai saat ini, bahasa Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan baik dari segi kosakata maupun dari segi tata bahasanya. Nah, berikut ini akan saya sampaikan sejarah dan perkembangan dari bahasa Indonesia, yaitu satu masa sebelum kemerdekaan. Pada saat sebelum kemerdekaan, bahasa Melayu telah digunakan oleh masyarakat sebagai alat perhubungan atau lingkungan kerja di seluruh Nusantara maupun seluruh wilayah Asia Tenggara. Bahkan, bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan masyarakat Nusantara. Peristiwa-peristiwa penting yang berhubungan dengan perkembangan bahasa Melayu di Indonesia sebelum kemerdekaan antara lain pada tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh Confucius. Ejaan ini dimuat dalam kitab Logat Melayu. Lalu pada tahun 1908, pemerintah kolonial mendirikan sebuah badan penerbitan yang diberi nama Komisi Komisi atau Taman Bacaan Rakyat. Kemudian pada tanggal 16 Juli 1927, Gajah Datu Madjo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini merupakan pidato pertama menggunakan bahasa Indonesia dalam sidang Komstan. Lalu tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan Indonesia yang kemudian disebut bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1933, berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Tangdir Al-Syabana. Kemudian di tahun 1936, Sultan Tangdir Al-Syabana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita bahas perkembangan bahasa Indonesia setelah masa kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945 telah ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat salah satu pasal, yaitu pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan demikian, sejak saat itu bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara, sehingga dalam semua urusan yang berkaitan dengan pemerintahan, kenegaraan, pendidikan, ataupun komunikasi harus menggunakan bahasa Indonesia. Peristiwa-peristiwa penting yang berhubungan dengan perkembangan bahasa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatangani Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasalnya, pasal 36, menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dan di tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik atau ejaan Swanti sebagai pengganti ejaan Confucius yang berlaku sebelumnya. Kemudian, pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Soeharto meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR yang dikuatkan dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Setelah itu, pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum pembentukan istilah resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia atau wawasan Nusantara. Itu tadi telah saya sampaikan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya, kita membahas mengenai prospek bahasa Indonesia ke depannya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa saat ini bahasa Indonesia sedikit banyak telah mempunyai variasi bahasa atau biasa disebut bahasa slang. Bahasa slang merupakan bahasa yang tidak baku dan biasanya digunakan untuk obrolan sehari-hari, seperti penggunaan kata kepo, sapi, dan lain sebagainya. Dengan adanya variasi bahasa ini, tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya bahasa Indonesia akan dapat lebih berkembang lagi dan banyak kosakata-kosakata baru yang muncul. Selain itu, bahasa Indonesia juga memiliki potensi menjadi bahasa internasional loh. Dilansir dari kanal YouTube Aktif Pro, ternyata muncul fakta-fakta bahwa ada negara-negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Negara itu antara lain Australia,
Australia, Jepang, Korea Selatan, Hawaii, dan Kanada. Bahasa Indonesia pada masa-masa mendatang diharapkan lebih menampakkan peranannya dalam kehidupan modern. Sebab bahasa Indonesia tidak hanya sekedar sebagai alat komunikasi dalam masyarakat yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang beraneka ragam, tetapi juga merupakan bentuk sikap budaya bangsa Indonesia. Hal ini terjadi apabila pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia berjalan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan setiap peluang yang ada, seperti dukungan dari pemerintah dan dari berbagai pihak lainnya dalam berbagai bentuk. Sekian, terima kasih. Itulah pembahasan video mengenai sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.